Betul pecah telur. Betul pecah telur. Betul pecah telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparlan selaku General Manager PT Indonesia Power Priok Pomo. Pada kesempatan ini saya sama Bu Ar menerima proper emas luar biasa. Tentunya ini adalah ridho dari Allah SWT dan dukungan dari semua BUD, pembina kantor pusat. Yang lebih luar biasa adalah tim Priok luar biasa. Pada kesempatan ini bisa menunjukkan bahwa Priok bisa mendapatkan proper emas. Priok Pomo luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di Sobi Prio, sharing obrolan informasi terkini bareng Insan Prio. Yoi, betul lagi. Ketemu lagi. Yang pertama nih ada MC kondang kita nih. Ada Mas Wai. Mas Wai. Oke, Mas Wai nih namanya. Mas Wai. Iya. Mas Wai. Kalau di Sobi Prio ini kita dipanggilnya biasanya Mas Wai. Biar lebih akrab, Dan bestie. Dan teman saya yaitu Siska. Mbak apa? Siska. Siska. Oh, Siska. Maklum ya. Jadi ini tambahan ya, kohos ya. Iya. Kohosnya Jadi cuma per tayang doang ya. Betul. Kemarin sama Sis Ati, sekarang sama Siska. Nama-nama bestie panggilan. Oke. Kita kenalin dulu nih. Benar, bintang Bintang tamu tamu kita. kita yang terwahid. Iya, oke. Ada siapa nih Mas Wai? Ada Angga sama Kang Adi. Biasanya aneh manggilnya Kang Adi. Kang Adi. Kalau di sini mau disapanya apa nih, Mas? Ya sama aja sih. Nyiapin soalnya. Kang Adi sama Bro Angga. Oh iya, Bro. Iya. Bro. Biar bestie kita. Biasanya kita panggil kalau di lingkungan Mas Apa? Gok. Mas Nggo. Kayak Angga Nggok kayak yang terkenal itu. Enggak. Nggo. Boleh Nggo. juga, boleh juga. Boleh ya? Izin ya? Kita panggil Mas Nggo ya? Oke, Mas Nggo. Oke. Sebelumnya nih buat sobi-sobi Priok yang nonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Indonesia Power Priok Pomo. Nah, jangan lupa juga buat di like, di view dan di share karena ada banyak sekali informasi di sini ya. Nah, sesuai dengan judul kita, nggak cuma sharing, tapi obrolan informasi terkini Oke. terkait dengan Paham. Priok Pomo ya. Ngomong-ngomong terkini nih, kita mau ngucapin terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Kita mau ngucapin selamat dulu nih. Akhirnya. Oke. Pecah telur ya. Betul. Pecah telur setelah berapa kali nih? Perhatian berapa? Tak terhitung ya. Terhitung ya. Tapi memang ya ini penantian yang sangat lama banget ya. Jadi hampir ya ini tahun kelima loh, kita calon kandidat emas 5 kali, akhirnya yang kelima ini pecah telur ya, ini berkat bantuan rekan-rekan semua lah yang di Priok ya. Alhamdulillah. Akhirnya terjawab doanya. Iya. Oke. Cuma ada yang nanya nih, yang pecah telur apa nih? Telur siapa ya yang pecah? Bingung saya juga. Kan kadang-kadang proper emas gitu. Tapi mungkin sobi-sobi di luar ada yang nggak tahu nih. Mang Adi, Bro Angga, apa sih proper itu, Bang? Iya. Jadi memang seperti kita tahu ya, proper ini merupakan salah satu agenda di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kalau rekan belum tahu ya. Jadi dari KLHK ini tentang penilaian pengelolaan lingkungan hidup Oke. di tiap perusahaan ya. Jadi memang hampir semua perusahaan itu diwajibkan untuk mengikuti proper ya. Mungkin sobi-sobi Priok nih belum pada tahu ya. Proper ini apa? Nah, itu terkait program penilaian peringkat kinerja perusahaan di bidang pengelolaan lingkungan. Jadi itu dia ada beberapa peringkat. Ada yang hitam, merah, biru, hijau, dan emas kayak gitu. Oke. Kalau di perusahaan kita nih, sudah sampai mana sih pencapaian Tahapannya. tahapan-tahapan yang dilalui selama ikutan proper nih? Ya, kalau untuk Priok sendiri sudah banyak ya, malang melintang dunia proper. Malang melintang. Dan sekarang adalah momentum yang sangat tinggi di mana kita mencapai proper emas.
merupakan kalau di istilahnya kan paling tinggi di penilaian proper itu gitu. Oke. Ini Paling- impian kali ya, impian setiap perusahaan kali ya. Betul, betul. Iya nggak sih? Iya. Atau salah nih? Bisa dianggap seperti itu ya. Oke. Impian bagi semua perusahaan, tapi kan ada yang impiannya bisa terwujud, ada yang enggak juga gitu. Jadi hanya cuma impian ya. Jadi alhamdulillah kita terwujud ya, mendapatkan proper emas. Jadi memang perjalanan proper emas ini bisa dibilang kalau untuk perusahaan ya memang agak sulit ya, karena proper biru itu ya kita istilahnya taat aturan pun itu Udah cukup sebenarnya ya, sudah cukup di proper biru. ya. Jadi kalau hitam itu ya perusahaan memang dia melanggar, merah itu kita ya ada beberapa yang pelanggaran tapi masih bisa di apa istilahnya ya, kalau hitam tuh ditutup lah ya. Kalau merah ini dia sebagai teguran sanksi administratif, biru itu ya udah Taat kita. taat aturan dapat biru. Lanjut ke hijau itu ya kita di situ ada beberapa pengelolaan yang kalau disebut tuh beyond compliance ya, melebihi ketaatan. Nah itu kita salah satunya efisiensi air, terus ada improvement di limbah B3 ya, terus ada juga penurunan emisi segala macam. Nah emasnya ini ya paripurna. Emasnya. Emas siapa? Mas Angga. Bukan ya, bukan Mas Angga ya. Oke. Nah, kan kayaknya bergengsi nih ya, Bro Angga, Mang Adi, proper emas. Itu yang ikut nih perusahaan banyak ya? Dari mana aja tuh? Ya banyak sekali sih. Memang dari beberapa sektor industri kita itu salah satunya masuk ke sektor energi, terutama di PLTGU ya. PLTGU. Mungkin Bro Ang nih tahu sektor apa lagi nih? Saya kok agak-agak lupa. Gimana, Faktor Pak? U bukan ya ini ya? Faktor U ya sebenarnya. Ya memang banyak kategorinya ya, mulai dari pembangkit listrik aja tuh dipecah lagi. Ada yang kita di PLTGU, PLTGU, ada kelas PLTU juga. Kemudian ada kelas juga yang di EBT misalkan PLTP ya. Iya. Ada juga yang sektor mungkin manufaktur ya. Jadi memang beda-beda lah. Dan itu di tiap sektor tuh ada yang dapat emas. Kalau proper ini hanya PLN Group aja atau banyak perusahaan lain nih? Oh banyak. Oh, banyak ya? banyak perusahaan. Jadi yang tadi disebutkan sama Bro Ang itu memang di PLN itu kan khususnya lebih ke pembangkit ya. Tapi di selain PLN itu juga ada perusahaan-perusahaan pembangkit swasta yang memang ikutan juga. Ada juga yang di sektor manufaktur juga ikutan. Jadi memang hampir semua terkait pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang seru nih, berarti kan tadi ada sektor dari PLTGU tuh yang Betul, sesuai gitu-gitu ya. Berarti secara dari Indonesia Power sendiri kan ada PLTGU yang lain nih. Ya. Ya, berarti kita istilah kata berperang melawan saudara sendiri gitu. Asik. Berperang melawan saudara. Ada istilah gitu. Drama ya, drama. Iya. Itu gimana itu? Cuman kan bedanya yang sekarang ini kita bukan sistem peringkatan ya. Oh. Cuman kita ada standar penilaian ketika sudah melebihi capaian nilai tersebut, kita berhak memperoleh proper hijau ataupun proper emas. Ya, Jadi memang, kita saling sinergi Sinergi sebenarnya ya. ya. Memang dulu tuh stigmanya itu kan kita berperang melawan saudara sendiri ya. Stigmanya seperti itu. Sampai ya dengan Sesama saudara-saudari saudara, kita nggak mau nih share data nih. Padahal itu ya karena persentil dalam artian 25% ke atas walaupun nilainya itu Gede. tinggi-tinggi ya yang diambil 25% teratas. Tapi seperti tadi Bro Ang bilang, karena dia ada batas nilainya, jadi orang yang udah melewati itu ya udah Bisa langsung jadi CK Makanya ya. tahun ini itu lumayan banyak yang jadi calon kandidat emas di PLTGU ya. Oh, kalau di Berbeda dengan tahun IP lalu. sendiri ada berapa sih calon kandidat mas kemarin? Waduh, mungkin Bro Ang Kandidat emas tuh dari IP ya. Pertama tuh PLTGU Priok pastinya ya. Iya. Terus ada dari PLTU Suralaya, kemudian ada Bali, PLTDG ya, PLTDG Bali, kemudian ada PLTP Kamojang, ada PLTGU Semarang dan PLTGU Grati. Jadi total ada 6 Total dari. 6. Keren Dan ya. itu paling banyak di Palian Group dari Indonesia Power. Oke, mantap. Yang dapat emas ada berapa kemarin? emas berapa ya? Emas. Kalau di IP sih ada 4 ya. Oh iya, Oke. secara IP katanya Secara IP. PLN Group paling banyak tuh IP ya? Indonesia Betul. Power. Alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. banget. Plus banget. Pencapaian luar biasa di 2021 ya. Oke. Nah, untuk sampai di proper emas nih ya.
Bro Ang, Mang Adi, mungkin dari sisi pengelolaan lingkungan ya. Lingkungan, betul. Dari sisi Ya. pengelolaan lingkungannya nih, itu gimana nih pengalamannya? Suka dukanya lah. Mungkin Bro Ang yang Iya. sebagai petugas Banyak lapangan, dukanya ya. Betul. lebih banyak Nggak dukanya apa-apa. sih ya. Ya, Apa kalau itu? dari sebelum kita mencapai emas kan ada beberapa tahap memang Bro Wai dan Mbak Sis ya. Iya. Yang Siska, pertama Siska. Siska ya. Siska. Yang pertama kita harus Siska. harus mematuhi yang mandatory. Kita harus misalkan dari pengelolaan limbah B3, ada pencemaran udara, air, dan pelaporan lingkungan hidupnya. Itu harus wajib untuk semua perusahaan. Artinya sebagus apapun kita mempunyai CSR ataupun apa, ketika kita tidak bisa melewati proper biru ini atau yang mandatory ini, kita percuma. Jadi memang yang mandatory ini kita harus lalui dan strateginya harus mantap di situ. Karena itu memang disitulah main core dari lingkungan hidup di biru seperti itu. Oke. Kalau buat biru itu laporannya tiap bulan per semester atau gimana tuh, Mas? Macam-macam sih ya. Ada yang Mau yang mana dulu nih? Itu bergantung dari izin lingkungan hidup yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Oh, beda-beda berarti. Jadi beda antara misalkan PLTGU Priuk, PLTGU Cilegon atau itu belum tentu sama, bergantung dari izin lingkungan yang dimiliki masing-masing perusahaan. Seperti itu sih. Bro Wai dan Siska. Oke, berarti beda-beda ya? Beda-beda. Masing-masing perusahaan Masing-masing. ya? Oke, kalau untuk programnya sendiri nih, boleh nih mungkin Mang Adi. Program lingkungannya nih, apa nih Oke. yang diunggulkan gitu di Iya, Pripom? Di Jadi tahun memang 2021 ini berarti. Iya, ya. Jadi memang suka duka di proper biru itu ya kita seperti kita tahu ya, PLTGU itu kan dinamis ya. Iya. Jadi nggak lempeng-lempeng aja, ada start stop unit, kadang ada terjadi kebocoran ya memang itu perlu kita cepat tanggap lah ya Iya. dalam hal supaya tidak terjadi pencemaran. Nah, selepas itu kita juga paralel ada program-program yang beyond compliance. Ada program-program unggulan dari efisiensi air, terus limbah B3. Nah, ini salah satunya ini yang ada di depan kita nih ya. Wah, ini. Sobi Priuk. Nah, ini Bukan hasil kopi produk ya? dari Bukan kopi ya? Bukan kopi. Bukan kopi Bungkusnya ya? mirip kopi. Iya, Ya, tapi ya, bukan ini kopi. produk spesialisasi dari Bro Ang nih. iya. Atributnya Bro Tim Ang. Ini lingkungan lah. inovasi ya berarti ya? Ya, bisa dibilang seperti itulah inovasi. Keren. Dan mungkin bagi yang belum tahu, di Beyond Compliance ini kita tuh selain membuat program supaya dapat nilai lebih, nah program ini harus masuk paten. Jadi mereka tahu paten itu kan berarti istilahnya ya kita sendiri yang menginovasikan dan itu harus tercatat dalam paten. Nah, salah satunya ini. Dan orisinil ya kalau nggak Di salah ya? sini ya. Orisinil. Baru pertama kali gitu ya, Mang ya? Yes. Iya. Yes. Ya. Inilah salah satu produk unggulan. Cing cing cing. Ini Sobi Prio kenalin nih. Namanya Propos ya. Ya. Apa itu? Cuma ini dalam produksi masih terbatas ya. Betul. Masih terbatas, Eksklusif ya. eksklusif, kemasannya juga bagus. Cuma yang nggak bisa ditemui di Indomaret ada, ya? Indomaret. Karena belum ada ya. Ada. Kalau nggak salah, ini salah satu yang dikomdevkan juga ya. Ya. Betul. Mungkin Bro Ang bisa Jadi cerita dikit ya. cerita dikit nih terkait produk Propos ya. Iya siap. Ya baik, Sobi Priuk ya. Jadi Propos ini memang orisinal pabrik buat dari Priuk ya, inovasi Iya, Priuk Priuk. yang tadi. Komposisinya pun udah dipatenkan juga seperti itu. Jadi selain untuk membantu kegiatan penghijauan di Priuk, kita juga bekerjasama dengan CSR yang dimiliki oleh Priuk. Di mana Propos ini sebagai pupuk ya atau tambahan pupuk kompos dalam penghijauan ataupun di CSR digunakan di hidroponik ya, Bro Wai dan Siska. Oke. Jadi ini bisa pertumbuhan dari tanaman itu bisa lebih baik ya. Jadi seperti mungkin itu. buat Sobi Priuk yang belum tahu kenapa ini jadi inovasi. Jadi memang ini adalah kalau di pembangkit kita ini kan di WWTP-nya ini menghasilkan lumpur ya. Lumpur. Memang ini tuh dari hasil proses industri. Biasanya itu dianggap sebagai limbah B3. Tapi kita coba dianalisa
diukur di laboratorium ini tuh termasuk limbah B3 atau non B3. Nah ternyata dari hasil uji itu biasanya disebut uji PCLP ya, CLP. Nah itu dia termasuk limbah non B3 ya. Betul. Limbah non B3. Jadi kita mengajukan ke mana? Ke KLHK. Ke KLHK untuk memanfaatkan limbah non B3 ini supaya dijadikan sebagai pupuk. Jadi campuran. Jadi selain ada dari sludge terus isinya juga ada juga kayak sekam padi. Ya, tetap Kemudian dari kita- bahan-bahan ini pembuat campur ya, kompos. campuran. Terus dan kita yang fermentasi. dipatenkannya itu komposisinya itu ya. Ya, betul, Komposisinya. komposisinya. Jadi memang kompos itu kan variasi ya. Jadi kalau kita punya komposisi sendiri ini bisa kita patenkan. Oke. Ya. Oke. Berarti emang cukup panjang ya? Cukup panjang Cukup prosesnya. panjang. Berapa tahun ya? Saya Ya dari kita mulai dari penelitian ya, kajian tuh dari 2019. Wow. 2019. Berarti 2 tahun. udah diuji. Ya. Keren. Oh iya, ini mau tahu juga nih Siska. Apa tuh, sesuai? Kayak proper ini punya tim apa enggak sih? Atau cuma bro Atau aja bro ya? sama Jangan- Bang Adi dong, jangan ini aja. Atau jangan kita ya, cuma kayak- punya divisi lingkungan doang. Iya. Biar sobi-sobi Priok tahu nih. Iya betul. ya Gimana, kalau itu ya kita kayak superhero ya. Iya. Jadi Nggak juga. ya bukan. Nggak juga. Jadi memang ya mungkin secara keberlangsungan dalam pengoperasian proses perusahaan ya pasti semua berperan ya, semua Iya. berperan. Tapi dalam hal pembuatan dokumen ini kan kita harus ngumpulin dokumen. Iya, betul. Terus, karena pengelolaan lingkungan itu biar orang tahu pasti kita harus membuat dokumen atau laporan, cara pelaporannya. Terus nilainya berapa itu harus Iya. kita hitungkan. Nah itu makanya kita buatlah ada tim proper dong. betul. Oke. SK-nya juga ada, SK-nya. Oke. Dan itu resmi. Walaupun memang nggak masuk PDP ya. Tenet. Ya, jadi sekarang kan udah musimnya teamwork dan kolaborasi, bro. Berat. Kolaborasi. Jadi semua Bahasanya berat. apa semua bidang di Priok tuh Oh, semua bidang pasti, berarti yang ikut ya, proper ya? berperan walaupun yang tertera di SK itu tidak semua pegawai Priok kan. Cuman dari keberlangsungan program yang ada 7 aspek ya. Iya. Kang Adi itu Apa aja tuh aspeknya tuh? aspek yang pertama tuh efisiensi energi. Oke. Efisiensi energi. Kemudian? Kemudian ada 3R limbah B3. Oke. Ada 3R limbah non B3. Terus yang keempat ada juga efisiensi air. Efisiensi yang kelima air. juga ada keanekaragaman hayati. Iya. Kemudian yang keenam ada juga Apa ya? penurunan emisi. Terus yang ketujuh terkait Apa ya? Komdev ya. Iya, Komdev. Langsung Komdev. Gong terakhir. Gongnya ini. Komdev tuh Dan apa? itu Komdev itu apa ya? Community Development. Oh, Supaya Jago sobi-sobi loh. Priok Jago, tahu nih bro. Komdevnya apa. Iya. Emang ada divisi Komdev. Nah mungkin nanti Iya, gitu. kita ditanyain Buat juga. next ya, buat Iya, next. ya, buat nextnya nih. Jangan lupa saksiin ya. Iya, tetap tunggu. Ini baru pemanasannya. Iya, iya. Pemanasan terkait dengan proper. Betul. Apa sih itu proper? Yes. Karena kan orang-orang pasti bilang apa sih setiap tahun kan pasti heboh tuh. Iya. Iya, Wah, betul betul. mau kan kok nggak emas lagi, kok nggak emas ya, kok nggak emas lagi. Iya. Ada juga Tapi yang menurut- bilang, ada juga yang bilang juga nih sis gimana? terkait wah itu mah kerjaan lingkungan udah cukup. Nah Iya, ini iya, yang ini. mesti mungkin di sini kita bisa sharing Sharing, ya. informasi ke Betul. sobi-sobi Priok Ya, lainnya. ya, sebagai informasi memang. Jadi ya memang salah satu PIC di kontrak manajemen terkait proper ini adalah lingkungan ya. Karena memang di bawah Kementerian Lingkungan Hidup otomatis Betul. kita juga Langsung berperan ya. besar ya di sini. Ya. Tapi pelaksanaan ini nggak bisa berjalan kalau sobi-sobi Priok ini nggak mendukung kegiatan pengelolaan lingkungannya seperti itu. Jadi ya memang semua harus berperan kata tadi Bro Ang ya. Jadi memang dan apa perwakilan dari tim ini dalam menyusun dokumen Beyond Compliance ini banyak. Jadi dari operasi ada, dari engineering ada, dari HAR juga ada. Jadi memang tapi itu perwakilan seperti tadi Bro Ang bilang, perwakilan dan mereka memang khusus mengerjakan dokumen. Concern untuk mengerjakan Concern mengerjakan dokumen. di luar kewajiban tugas rutin mereka. Jadi memang ada jam lebih loh yang mereka Wow, kerjakan. berarti dedikasinya tinggi ya. Ya, sih saya bilang. Oke. Keren banget ya. Kita apresiasi sekali Apresiasi. tepuk Kita tangan tepuk ya. tangan dulu deh. Bisa sampai ke emas gitu ya. Proper mas bisa, pasti bisa. Oke. Ya baru ya. Oke, dapat loh akhirnya.
Oke. Ya gitu lah. Betul. Mungkin kita hanya Gimana? perwakilan dari ke Iya. sebanyak tim itu ya, Iya. Kang Ade ya. Mhm. Dan yang lain mantap sih. Kalian luar biasa. Luar biasa tim proper Priok. Sobi Priok nih biar tahu ya kan Iya. terkait dengan proper apa. Jangan-jangan cuma punya lingkungan doang nih proper kan enggak ya ternyata ya. Nah, seperti itu. Jadi butuhnya kolaborasi seperti itu dari Bukti dari kolaborasi ini akhirnya alhamdulillah wa syukurilah kita dapat proper emas. Alhamdulillah. Di 2021. 2021. Gol. Goalsnya. Dan 2021 ini kan tantangannya luar biasa di era pandemi juga kan Oh, iya, kita betul. kita bisa Nah. melalui dengan pencapaian proper emas ini. Nah, kan berarti Tuh, 2022 ini kira-kira tim lingkungan juga udah punya strategi kali ya buat Pastinya mempertahankan dong. itu ya. Karena kan sesuatu yang dipertahankan tuh lebih susah Lebih daripada sulit mendapatkan, biasanya. bukan begitu? Betul Jadi sekali. kalau kita udah di atas tuh anginnya lebih kenceng. Wow. Yoi. Berat. Berat. Apa karena deket laut ya? Jadi kencang ya? Double kill itu sih. Iya juga. Gimana nih? Ya. Ada nggak nih strateginya nih? Ya memang kalau untuk lingkungan itu kita tiap tahun ada namanya program manajemen lingkungan. Jadi memang itu kita planning di biasanya sih di akhir tahun kita mulai planning, approval dari awal tahun. Nah itu ya kita canangkan lah ya program-program terkait ketaatan peraturan, terus ada juga yang beyond compliance-nya gitu ya. Salah satunya program-program improvement. Jadi memang mungkin buat Sobi Priok yang belum tahu ya. Jadi memang tantangan proper ini dari KLHK itu tiap tahun meningkat terus. Woi, gimana tuh? Beda-beda ya? Beda-beda. Beda-beda. Jadi, mungkin ketika di awal-awal di 2010-an gitu ya, ya kita mengumpulkan terkait efisiensi air, konservasi air seperti itu ya. Jadi program-program penghematan lah seperti itu. Nah, sini meningkat nih. Jadi ada yang dimasukkan ke terkait program pemerintah, ada SDGs-nya, Sustainable Development Goals-nya, Iya. ya kan? Makanan apa itu ya SDGs ya? Iya. Jadi memang ada program pemerintah, perusahaannya berperan nih di bidang-bidang apa, nah itu masukin juga. Terus kemudian baru tahun lalu diterapkan life cycle assessment. Oke, Nah, masuk ini lagi. Disingkat LCA berarti. LCA. Nah ini kita juga ada ahlinya nih LCA. Oke. Mungkin Siapa nanti tuh? bisa diwawancarai juga. Siapa nih. tuh? Dengan siapa tuh? Ya nanti ada. Di belakang Gak apa-apa nih disebutkan Di ya. balik ini. Sebutin. Nggak apa-apa. Kita mention ya, mention ya. Mas Adam, Mas Adam ditunggu kita ya. tunggu di sini. Asik. Mang, berarti kebijakan proper itu tuh dinamis ya? Dinamis, Berarti betul dinamis. berubah-ubah terus gitu, sesuai dengan kebijakan juga Iya, tergantung. apalagi nanti kalau untuk mencapai emas ya, mungkin ini rekan-rekan MC juga nih salah satu yang berperan penting juga sih. Sebenarnya lingkungan ini kita hanya menyerahkan proper hijau, menyerahkan tugas untuk proper emas kepada tim Pomdev. Jadi estafet gitu ya. Estafet. Cuma kita tetap support ya. Iya. Balik lagi sinergi. Iya, sinergi lagi. Dan kolaborasi. Ya itu ada, apalagi tahun ini ya ada terkait inovasi sosial kan Betul. ya. Itu memang Itu yang terbaru tuh yang di tahun terbaru, itu. jadi ya kita terus belajar lah ya. Inilah ya jadi hasil inovasi sosialnya Nah, termasuk ya. inovasi salah satunya ini lah. Salah Jadi Jeng, hasil jeng. kolaborasi ya dalam bentuk masa dulu 20 kilo ya? Propos. Enggak, 5 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Propos. 1 kilo ya? 1 kilo. Propos. 1 kilo. Ini bisa dimakan nggak sih? Enggak ya? Oh jangan ya. Sekali lagi ya, bukan kopi ya, Sobi Priok bukan kopi ya, bukan Soalnya kopi ya. sobi-sobi Priok nih suka kopi ya. Iya. Termasuk Mang Ada ini. Kopi Saya ada kopi. langganan khusus. Wah itu nanti tit. Eh. Nah, ada harganya. ya, jangan ya. Ada harganya. Kecuali ada honor ya. Oke. Siap, siap. Oke. Oke. Oke, mungkin nih. Ada lagi nggak nih Mas Wai nih? Oh, ada. Apa Kayak nih? apa sobi-sobi Priok kasih tahu nih Mang Adi sama Bro Am. Asik. terkait bisa nggak sih nih teman-teman ngasih ide, siapa tahu kan di luar sana banyak ya betul. teman-teman yang punya Yes. ide inovasi Betul. yang keren-keren cuman bingung nih nyalurinnya kemana. Aduh, Gitu. aku Gimana nih? penasaran. Tuh, ya mungkin Bro Ang nih. Ya, Sebagai sebenarnya ini salah satu dari keberlangsungan inovasi kita ya, kita melakukan kolaborasi dengan Knowledge Management ya, Ya. AMOKM melalui event ada forum Karya- FKI ya, Iya. karya ilmiah yang Forum dilaksanakan oleh unit setiap semesternya. Nah, jadi
inovasi teman-teman, ide-ide ketika berhubungan dengan proper, nanti kita bisa melakukan kerjasama dan digunakan atau ditetapkan sebagai program proper seperti itu. Jadi teman-teman salah satunya bisa disubmit di ide sih, ide KM yang udah dimiliki oleh Teman-teman. korporat seperti itu. Jadi nanti teman-teman AMUKM yang akan melakukan perekapan data seperti itu, bro. Jadi nggak mesti dari teman-teman lingkungan yang nyiptain inovasi gini ya. Iya, karena kan ada 7 aspek itu ya. Ya, betul. Pasti banyak aspeknya. Dan ide itu mahal ya. Jadi ide mahal. Makanya kita kasih hadiah kan ya. Iya betul. Jadi memang mungkin yang belum tahu di tahun-tahun sebelumnya itu ketika ada forum karya inovasi belum ada nih salah satu aspek yang terkait korelasi tentang proper. Nah di tahun 2021 kemarin itu ada kita kolaborasi dengan AMUKM. Jadi ketika mereka apply judul ya kita minta kira-kira korelasinya apa nih dengan proper ya 7 aspek itu ya. Nah dari situ kita bisa kalau misalkan memang visible terus bisa diterapkan ya kita gunakan. Bisa kita jaring ya. Kita jaring. Dan itu merupakan nilai tambah apalagi mungkin yang belum pada tahu tiap tahun itu kita harus ada inovasi. Ya, Oke. Di Setiap salah satu semuanya, aspek. semua aspek. Semua. Ya kalau bisa semua aspek. aspek. Cuma kalau misalkan nggak bisa ya minimal ada beberapa aspek Yang baru, ada inovasinya. Yang baru inovasi tiap tahun. Oh itu yang buat di-apply ke proper ya? Iya, Berarti ya? betul, proper hijau itu. Wajib ada inovasi baru Inovasi, di setiap yes. aspek. Ya, Wah. Betul. aspek. Jadi judul inovasi kita itu dilakukan cek lagi ke histori sebelumnya. Udah ada apa belum? Ya, Gitu. apakah ada perusahaan lainnya sejenis Ya. yang Oh, gitu. menggunakan program kita itu? Oh, jadi nggak boleh sama ya? Nggak boleh sama Wih. di sejenisnya. Jadi misalkan sama itu Keriting-keriting tidak ya? termasuk dalam kategori inovasi seperti itu. Jadi Oh. sobi-sobi Priuk ya sih kayak Bisa, kita betul. ajak Ayo. nih, ayolah. Yang punya Oh, ide-ide ide-ide. cemerlang gitu, yang kreatif-kreatif kan sobi-sobi Iya. Priok ini tuh pasti ada aja idenya gitu. Banyak Bisa. yang muda lagi ya. Bisa menyalurkan idenya di forum karya inovasi. Tuh, oke. Mungkin nih sebelum kita tutup sesi hari ini, mungkin sepatah dua patah atau berpatah-patah gitu. Sepatah dua patah atau berpatah-patah ini. Kalau kemarin gantian. Nah, Dari oke. Bro Ari baru ke Bro Oki. Nah, sekarang boleh gantian. Berpatah-patah. Jangan rebutan, silakan. Gimana nih? Mungkin dari Bro Am dulu, Bro Am dulu. Sobi Piruk nih. Iya, buat Sobi Priuk lah. Buat sobi Priok. Silakan. Oh, silakan ya. Oke. Buat sobi-sobi Piruk semuanya, Proper Emas 2021 milik kita semuanya. Dan mari kita pertahankan Proper Emas itu di 2022. Mari kita berkolaborasi dan sinergi bersama-sama untuk mencapai Priok Pomu Proper Emas 2022. Wow. Bisa pasti bisa. Oke. Dari Mengadi. Silakan. Ini loh udah berapa kali Mas? Emang berapa kali periode? Tetua loh. Iya. Gimana nih? Jadi kayak saksi sejarah ya sini ya. Gimana Paling sih? lama yang ikut proper guys. Iya. Yang Atau jangan pada- sejak berdiri proper kok enggak ya? Musik keluar masuk kalau saya masih ngurusin proper. Keren ya. Gimana nih? Ayo. Ya memang di 2021 ini sangat spesial kita dapat emas ya. Terima kasih atas kolaborasinya. Cuma jangan sampai lengah, jangan sampai lupa bahwa untuk mendapatkan emas ini proper biru dan hijaunya harus dicapai. Jadi pengelolaan lingkungan itu juga penting buat sobi-sobi Priok. Jangan sampai lengah, jangan sampai selesai melakukan pekerjaan itu melakukan pencemaran. Nah itu bisa jadi temuan. Akhirnya yang sudah kita capai ini jadi terganjal gitu. Betul. Untuk mendapatkannya kembali di tahun-tahun berikutnya. Itu aja sih dari Wow. saya. Deep ya. Deep. Deep gitu. Iya. Kasih tau dulu ke Apa tuh? Hah? ke sobi-sobi Priuk, jangan lupa Jangan lupa subscribe channel kita. Jangan lupa di like akun kita. Jangan lupa di share karena subscribe-nya kita harus naikin terus nih Mas. Naikin terus. Soalnya kalau bisa seluruh pegawai Priuk betul. subscribe. Temanya soalnya Minimal menarik ya, terus minimal. minimal. Betul, karena informasi yang didapat ya seperti ini kan, Betul. yang kita nggak tahu tentang proper itu, kita jadi tahu nih terus. Ya. Betul. Yang punya akun banyak, subscribe semua. Subscribe Iya. Ya kan? Nambah-nambah, Satu ya. orang 5 akun ya. Jangan lupa subscribe Yang punya semuanya. akun juga silakan. Iya. Kalau jangan cuma YouTube-nya, kita juga punya Instagram
Instagram, Instagram. betul. Nih di sini nih. Ding. Oke, jangan lupa untuk di follow. Oke nih, siap. Mas Wai. Gak kerasa ya, seru banget ya bahas proper itu. Kita ucapin dulu makasih Iya, ke terima Mang kasih. Adi sama Bro Ang waktunya. Mang Adi, terima kasih waktunya, sharingnya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi di sharing obrolan informasi terkini Bareng Insan Priuk. Bye bye.